Aku kangen suasana syuting, bercanda-bercanda. Jadi aku lebih senang ya tetap kalau sekarang dipilih ya mungkin lebih suka syuting gitu loh. Tiap ketemu orang lagi, tiap ganti judul lagi, aku belajar lagi lebih baik, ya itulah gitu loh. Jadi nggak mau kayaknya aji mumpung atau nggak ngerasa, wah udah nih udah banyak tawaran, nggak, aku bener-bener mau belajar, mau lebih bagus. Orang nyangka bukan aku nganterin anak, nganterin adik dipikir. Rencananya. Kalau cerita dunia pertama aku entertain itu sebenarnya sih nggak niat dari model ya, dari model aku foto-foto. Kebetulan dulu almarhum mama tuh kerja di salon Mustika Ratu, di Mustika Ratu punya Bu Muriati. Jadi tiba-tiba ada satu majalah remaja yang mencari, nggak mencari sih, cuman maksudnya pemotretan di salon itu. Terus mama iseng ngomong, saya punya anak gadis gitu, bisa nggak foto-foto, itu mamaku. Oh coba aja datang ke sini. Akhirnya aku datang ke kantor itu, majalah remaja itu, terus akhirnya lanjut foto-foto, terus tiba-tiba habis foto, ya iklan-iklan, alhamdulillah. Terus habis itu aku juga main film gitu kan, habis main film terus baru tuh ada namanya pertama kali sinetron. Tapi itu juga nggak gampang banget, aku terjun ke sinetron masih kaku, masih nggak bisa acting, kacau banget deh, pokoknya nggak ngerti lah bagaimana acting yang baik itu. Pertama acting ketemu di dunia sinetron sama Bang Matias Mucus sama Tio Pakusadewo. Jadi saat itu aku jadi sekretaris. Dan itu harus yang lincah, harus yang gimana, sementara aku nggak bisa acting. Dan malu banget sih sebenarnya kalau inget dulu. Tapi ya udah, tapi ya cuek deh, pokoknya bego banget. Nganggap diri sendiri tuh nggak bisa. Jadi aku maklum banget kalau ngeliat orang yang baru pertama acting. Ya karena aku pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ya terus lama-lama karena jam terbang, banyak ketemu sutradara, banyak pemain senior yang membantu aku. Lama-lama percaya diri timbul, dan lama-lama oh ini ya yang namanya kita berakting, bertotalitas, bermain menjadi orang lain seperti apa, menjiwai karakter. Lama-lama tuh ada gitu loh. Awalnya sih nggak tahu gitu, cuman main kirain gitu, nggak ngerti gitu harus gimana. Ternyata ya itu dia jam terbang. Nggak pernah mimpi aku jadi seperti sekarang. Tapi ya alhamdulillah tetap bersyukur. Ternyata aku menikmati, karena kan awalnya kan aku kuliah dulu, kuliahnya sebenarnya mau jadi pramugari, mau jadi kerja di bank. Tiba-tiba dari kuliah, tahu-tahu kuliah sampai selesai, nggak sampai skripsi, terus tahu-tahu udah keenakan mencari uang. Ya lanjut gitu. Jadi bukan yang niat banget, enggak. Berarti acting juga otodidak dong nih? Otodidak, tapi juga dengan kita belajar di lapangan dengan orang-orang yang senior. Itu yang aku alamin, dan apa ya, nggak malu bertanya gitu loh. Jadi kalau zaman dulu tuh kita menghormati banget yang namanya senior gitu kan, artis senior gitu. Terus jadi kita juga, wah aduh kayaknya nggak mau nih kalau kelihatan bodoh besoknya ketemu syuting lagi yang lain, kok masih sama aktingnya, masih nggak ada perubahan. Nah aku belajar di situ untuk harus lebih bisa lagi, harus lebih pede lagi. Jadi tiap ketemu orang lagi, tiap ganti judul lagi, aku belajar lagi lebih baik, ya itulah gitu loh. Jadi nggak mau kayaknya aji mumpung atau nggak ngerasa, wah udah nih udah banyak tawaran, nggak, aku bener-bener mau belajar, mau lebih bagus aja gitu loh. Jadi untungnya mereka support, bantu gitu loh. Dulu sih sebenarnya aku yang pertama kali acting main film sama almarhum Aji Mas Said. Tapi kan itu film. Pada saat film itu didubbing karena suara aku nggak bisa masuk. Cuman karena film itu cuma sebait-sebait aku bisa gitu loh. Terus waktu nangis juga aku masih bisa gitu karena sebait cut gitu kan zamannya film. Tapi begitu sinetron itu kelihatan banget kalau kita nggak bisa acting. Kelihatan, bener-bener kelihatan, dan dialognya ternyata nggak dipotong, nggak kayak film. Jadi aku kaget gitu loh perubahan antara film sama sinetron. Jadi waktu film ya
kok kayaknya gampang-gampang aja, tapi ternyata aku juga nggak bisa pakai suara aku karena nggak matching gitu, suaranya nggak bisa yang kayak lepas atau apa, akhirnya didubbing dengan orang lain suara aku. Jadi bedanya gitu. Jadi pas begitu aku main sinetron, ya pertama kali yang aku main sinetron ya itu dulu judulnya Kerah Putih deh kalau nggak salah gitu loh, sutradaranya Mas Kris gitu. Jadi ya memang itu pertama kali yang aku belajar banget. Oh ada sinetron zaman dulu ada yang Mahkota Mayangkara yang kolosal, tapi kan itu didubbing. Jadi kita nggak ketahuan aktingnya, nggak bisa, jadi cuman aku ngomong gitu, terus ntar ada yang dubbing. Jadi itu sih asik-asik aja. Tapi begitu kita main dengan totalitas, dengan suara kita harus gimana, nah itu kalau ketahuan nggak bisa main kelihatan banget gitu. Apa aja sih, tapi kalau sekarang aku suruh foto-foto capek sih, karena aku lebih seneng suruh syuting sebanyak-banyak daripada aku suruh foto-foto, karena bagi aku foto udah nggak terlalu di situ kali ya gitu loh. Jadi kayaknya udah, aduh capek cuman begini dan ketemu orang cuma 1-2 sama fotografer kan. Jadi aku di modeling kan seperti itu. Terus tapi kalau syuting ketemu orang banyak, ya maksudnya kru, tim, pemain teamwork, aku lebih suka aja gitu, karena itu sesuatu yang beda yang kita dapetin. Kadang-kadang kalau kita nggak syuting, kayak kemarin aku kangen suasana syuting, bercanda-bercanda. Jadi aku lebih senang ya tetap kalau sekarang dipilih ya mungkin lebih suka syuting gitu loh daripada aku modeling atau foto-foto gitu. Dari tahun 90-an deh. 90-an, sekarang tahun berapa ya? 2024. Berapa tuh ya? Sampai yang nggak tahu udah berapa tahun. Setengah abad sih. 30-an sih, Masya Allah. Alhamdulillah selalu sehat sih. Gitu, yang penting itu aja sih. Kalau dibilang ya gini deh, kalau misalnya pernah ya, maksudnya pernah dalam setahun nggak syuting itu pernah gitu ya. Ya kalau ini sih hampir setahun lah kalau sekarang ya, tapi kan karena aku kemarin itu nggak syuting karena aku fokus buat ngurus anakku karena mau berangkat kan sekolah. Jadi aku sendiri memang nggak terlalu mau ngambil kegiatan dulu karena nggak tahu tiba-tiba harus berangkat. Jadi memang setahun ini lumayan aku tidak terima job dulu, dan memang nggak mau terima yang belum ada stripping juga. Jadi pas banget, kayaknya merasa itu udah diatur gitu jalannya mungkin seperti ini. Jadi begitu anakku kapan berangkat ya aku bisa nganter dan bisa nggak perlu harus izin-izin. Ya alhamdulillah, Masya Allah sih, banyak yang bilang apa sih tipsnya, kok kelihatannya kayak nggak percaya. Kayak kemarin deh aku kesana gitu ya, orang nyangka bukan aku nganterin anak, nganterin adik dipikir. Sananya aku bilang ini my son. Oh dia nggak percaya, dipikir aku juga nggak, maksudnya nganterin adik atau saudaranya. Nggak, dia nggak percaya. Ya sebenarnya sih apa ya, happy aja, kita bawa happy, jangan gampang stres. Setiap orang pasti punya masalah, nggak mungkin setiap orang nggak punya masalah ya dalam kehidupan. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu supaya tidak menjadi besar, supaya tidak menjadi beban dan bikin kita stres gitu. Jadi intinya aku selalu apa ya, ya dibawa enjoy hidup. Terus udah gitu aku yoga itu membuat hidup aku apa ya, nyaman ya, apa ya, tenang ya. Tenangnya bukan maksudnya tenang itu sih sholat enggak, cuman maksudnya aktivitas yoga itu aku suka banget gitu loh. Olahraga yang paling aku suka yoga dan pilates, jadi itu membuat aku fit gitu. Kayak ada peralatan khusus nggak sih? Badan masih tetap langsing, kulit muka juga awet muda, perawatan nih? Kalau perawatan pokoknya pagi aku minum air putih, terus minum fresh lemon, terus udah gitu sama jus. Dan aku sampai sekarang masih intermittent fasting yang membuat aku stabil badannya, nggak gemuk banget. Dan kalau tiba-tiba naik, wah kayaknya nih loss nih gitu. Intermittennya terlalu nggak aku jaga, jadi aku jaga lagi sama intermitten yang jamnya lebih panjang lagi puasanya, entah turun lagi stabil. Jadi aku udah tahu gitu loh,
body clocknya tuh kayak apa sih buat aku menjaga badan aku gitu loh, supaya aku nggak gampang capek juga aku udah tahu. Paling aku nggak konsumsi vitamin, cuman lebih makanan yang sehat-sehat aja, tapi sebenarnya masih makan gorengan juga, cuman nggak selalu. Ngemil juga udah berkurang, makan coklat juga berkurang. Kadang-kadang sih masih suka bawa, tapi nggak terlalu banget gitu loh. Jadi ngemil aku kurangin, terus udah gitu sama apa ya, asupan makanan yang bener-bener kita makan ya real food aja gitu ya. Aku memang ada perawatan muka, pasti adalah gitu kan, itu dijaga aja juga gitu. Berarti diawali dengan jus setiap pagi? Ya pagi, jus seleri, kadang-kadang pare, nggak percaya kan aku minum pare. Pare nih? Aku minum pare, tapi aku nggak bisa keseringan karena takut gula darahnya terlalu turun kan. Jadi kadang-kadang dalam seminggu aku mau pare, aku seminggu aja pare gitu loh. Itu buat clean ya, ngebersihin segala macam lemak number. Tapi ntar aku bosan ganti lagi seleri gitu aja. Tapi antara seleri dan pare itu pagi-pagi gitu. Sebelumnya lemon fresh lemon. Itu pare pakai apa nih? Enggak, di juicer terus aku minum. Tanpa gula, tanpa air, pokoknya udah jadi air tuh aku minum. Jadi nggak direbus, nggak pare mentah. Pahit enak. Udah biasa sih. Udah usia 50 lebih. Apa sih yang kita cari gitu ya, pasti aku butuh sehat gitu loh. Sehat seperti apa ya, jangan sampai gampang kena penyakit gitu ya. Pokoknya apa-apa yang sehat, yang bagus, aku pasti minum gitu. 50 tahun tapi kayak 30. Alhamdulillah. Selain yoga sama Pilates. Itu Pilates seminggu berapa kali? Seminggu Pilates bisa 2, yoga bisa 3. Selain itu aku jalan kaki aja, jalan kaki. Jadi aku nggak olahraga yang berat-berat karena umur ya. Jadi aku nggak yang nggak yang berat. Itu bagi aku sih udah cukup gitu. Karena yoga hot yoga kan. Terus kalau Pilates. Jadi udah aku balance aja antara itu. Itu udah cukup bagi aku sih. Berarti kayak tenis atau apapun? Nggak, aku udah nggak berani yang high impact ya. Karena aku punya masalah sama dengkul. Jadi pasti aku lebih yang low impact aja. Tapi low impact tapi yang bener-bener kalorinya banyak juga terbuang kebakar. Tapi kalau untuk make up, kalau aku lihat warnanya tipis-tipis. Iya, tipis. Kenapa nih? Ini aku make up selalu sendiri, semuanya sendiri. Aku nggak bisa make up tebel-tebel kecuali memang acara malam banget. Buat yang itu aku tebel, tapi juga jarang banget. Biasanya sih aku main di bulu mata aja yang tebel gitu. Eyeshadow tetap tipis dan nggak pernah pakai foundation, nih pakai cushion aja. Jadinya ya buat BB cream kayak gitu-gitu aja sih. Berarti nggak pernah bawa makeup artis? Nggak, makeup sendiri selalu. Aku sih pengen, kalau dalam karir apa-apa nih, kalau dalam karir ya kita pasti tetap mau eksis ya kan. Pengen banget aku dapat film yang bagus gitu ya, main film yang bagus kalau misalnya dalam karir ya. Terus ya kalau stripping kan pasti kan kita berharap ya masih aku terus bisa eksis. Terus sebenarnya dalam karir juga aku yang belum aku tempuh, pengen banget bisa jadi sutradara, itu belum kesampaian. Aku pengen gitu ya, tapi belum ada kesempatan kali ya. Terus udah gitu kalau dalam kehidupan, aku pengen ngelihat anak aku sukses dalam karirnya, dalam studinya, dan pengen ngelihat dia wisuda, pengen lihat dia sukses dalam berkarir gitu. Kemarin sih sempat ada tawaran horor, tapi nggak masuk budget. Jadi nggak jadi. Dan sebenarnya horor waktu dulu pernah, zaman aku masih muda, aku syuting film horor pernah yang aku jadi kuntilanak digantung-gantung. Tapi buat film sekarang aku belum ada gitu. Sebenarnya sih kalau emang ada film sih aku nggak nolak film apa aja gitu. Yang penting schedule masuk, ya semuanya masuk gitu. Tapi semua pernah Udah, orang gila, horor, setan juga udah pernah ya jadi kuntilanak, terus antagonis, protagonis, semuanya pernah kayaknya.